sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Dengan pembelajaran pada kali ini kita tentang gamelan, yaitu ada capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama tentang peserta didik memahami sifat fisik zat logam dan penggunaannya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami konsep gelombang transversal juga gelombang longitudinal. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan sistem pendengaran manusia saat menerima bunyi dari gamelan yang dimainkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu peserta didik menjelaskan perubahan wujud zat dalam proses produksi alat musik gamelan. Sebelumnya ada yang sudah pernah ikut ke acara sekaten nggak? Pernah. Di mana? Di Jogja. Terus ada suara musik-musik itu dari apa? Gamelan. Kalau dari gamelan itu kita bisa belajar tentang IPA. Belum pernah belajar ya? Ya. Oke, dari gamelan itu kita bisa belajar IPA tentang karakteristik zat, tentang perubahan wujud, tentang sistem pendengaran, tentang getaran dan gelombang juga. Untuk memperdalam tentang pembelajaran kita hari ini, kita langsung kerja kelompok aja ya. Nanti kita berdiskusi secara berkelompok. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Nanti pengerjaannya sesuai petunjuk yang ada di LKPD ya. Untuk simulasi nanti bisa tonton videonya di sini, nanti bisa di-scan. Semuanya bawa HP kan ya? Setelah itu nanti di data collection bisa di-scan juga di sini. Ada bahan bacaan, nanti bisa buat belajar buat mengerjakan tugas di LKPD-nya ya. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Ya, jangan ganggu kelompok lain. Ini ditonton dulu videonya. Oh iya. Bisa ya? Oh yang ini videonya ya. YouTube itu. Tapi masih keluar. Ininya belum kelihatan. Nah, ya cuma satu persatu. Masih loading. Temennya diajak diskusi dong. Diajak sendiri biar semuanya bisa ngerti materinya. Tulis ya, tulis. Oke, silakan dilanjutkan ya. Sudah selesai ya. Sudah semuanya tulisnya diletakkan dulu. Sekarang kita mau itu namanya dulu buat pertanyaan di LKPD-nya. Untuk yang soal nomor 1, tadi kan ditanyakan hubungan antara sifat fisik logam dan bunyi yang dihasilkan dari alat musik gamelan. Dari kelompok mana yang mau menjawab? Oke, ayo kelompoknya Mbak Tafia silakan. Untuk hubungan antara sifat logam dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik gamelan, yaitu logam yang digunakan dalam gamelan memiliki sifat yang mempengaruhi bunyi yang dihasilkan seperti kekerasan, kepadatan, dan elastisitas. Kemudian logam yang bersih keras dan padat cenderung menghasilkan bunyi yang lebih nyaring dan jernih. Iya, betul sekali ya. Kelompok lain setuju? Setuju. Sifat logam yang keras, padat, dan elastis itu berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan dari gamelan ketika dimainkan. Kemudian soal nomor 2 yang menjawab siapa? Saya. Ya, silakan Mbak Nika. Sistem pendengaran manusia menerima dan memproses bunyi dari gamelan. Gelombang bunyi dari gamelan masuk ke telinga luar dan menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut diteruskan ke telinga tengah dan dalam, kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Otak membentuk sinyal tersebut menjadi suara yang dapat dikenali dan dinikmati. Betul ya. Dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Seperti yang sudah dipelajari tentang materi sistem pendengaran sebelumnya. Jadi suara yang dihasilkan dari gamelan itu masuk ke telinga, kemudian diproses oleh telinga dan menghasilkan sinyal yang diteruskan ke otak. Oke, terima kasih ya buat dua kelompok yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan kelompok sini yang belum. Ayo, siapa yang menjawabnya? Saya Bu. Boleh, silakan Mbak ya. Jadi pada pembelajaran tentang gamelan
gamelan hari ini, yaitu belajar tentang sifat fisik logam, sistem organ pendengaran, jenis gelombang bunyi, dan perubahan wujud benda. Iya, betul sekali ya. Dari pembelajaran tentang gamelan tadi kita bisa belajar tentang karakteristik zat, yaitu dari campuran logam dari tembaga dan timah yang digunakan sebagai bahan untuk membuat gamelan. Juga sistem pendengaran, yaitu dari gelombang yang ditahan dan gelombang yang dihasilkan dari musik gamelan tadi ketika dimainkan. Juga tentang perubahan wujud, yaitu ketika peleburan dalam proses pembuatan logam. Oke, itu saja ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.